ketentuan pasal 96 ayat 2 di Undang ASN itu direvisi atau ada pasal tambahan yang mengatur perlakuan khusus terhadap honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini menjelang perekrutan P3K di tahun 2023 ini yang rencananya memang akan dibuka September teman-teman ya. Karena memang kemarin sempat bocor juga untuk pengusulan penjadwalan ya, khususnya P3K dan CPNS di tahun 2023 ini. Semoga kita doakan saja, semoga September sudah bisa untuk perekrutan P3K maupun CPNS di tahun 2023. Oke, nah ini ada berita teman-teman ya. Nah ini honorer honorer bekerja di atas 10 tahun otomatis jadi P3K. Ada catatan penting BKN teman-teman ya. Nah ini jpnn.com Jakarta. Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN antara lain memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini kalau sesuai dengan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, teman-teman ya. Nah, kabar tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang juga anggota Panja RUU ASN, teman-teman ya. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mengungkapkan RUU ASN juga mengatur penyelesaian honorer melalui pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Nah, memang ada rencana juga adanya P3K paruh waktu yang nantinya dibuat alternatif untuk pengisian P3K di tahun 2023. Namun, belum ada secara resmi bahwasanya nanti akan ada P3K paruh waktu untuk di tahun ini teman-teman ya. Kita tunggu saja untuk peraturannya teman-teman ya. Nah lanjut, P3K paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan honorer yang diarahkan menjadi P3K paruh waktu antara lain satpam, petugas kebersihan, dan sopir teman-teman ya. Nah diketahui saat ini DPR masih masa reses sejak pertengahan Juli hingga medio Agustus 2023. Nah teman-teman ya, karena memang untuk profesi ini memang nanti rencananya akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Nah itu belum fix teman-teman ya, nanti tinggal tunggu peraturannya dan tanggal mainnya yang ditetapkan oleh BKN maupun Menpan RB teman-teman ya. Nah kemudian jadi dalam kurun waktu 1 bulan tersebut tidak ada pembahasan RUU ASN di DPR. Adapun pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB sedang gencar melakukan uji publik RUU ASN di sejumlah daerah sebelum nantinya dibawa lagi ke DPR. Nah ini memang dalam masa reses ini ada di Juli sampai Agustus teman-teman ya. Jadi tidak ada pembahasan untuk RUU ASN di DPR teman-teman ya. Nah pertanyaannya, benarkah RUU ASN memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu? Nah, ini teman-teman ya, belum ada penjelasan dari pihak pemerintah terkait hal tersebut. Namun, memang DPR sebagai pengusul hak inisiatif RUU ASN getol memperjuangkan nasib honorer. Nah, memang dari Komisi 2 itu yang sangat getol sekali teman-teman ya. Karena memperjuangkan nasib honorer, nanti honorer di tahun 2023 ini dikemanakan teman-teman ya. Bahkan dalam rumusan RUU ASN versi DPR diusulkan agar honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes teman-teman ya. Kemudian komitmen DPR bisa dilihat dari rumusan RUU ASN
versi DPR yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di salah satu pasal RUU ASN versi usulan DPR terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Nah, poin 34 ya, rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A nomor 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, ini kalau dilihat dari yang dikeluarkan teman-teman ya, sampai dengan 15 Januari 2014. Nah, ini seharusnya langsung diangkat. Tapi banyak teman-teman ya, honorer K2 termasuk ya. Kemudian poin kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, ini teman-teman ya, lebih diprioritaskan ya untuk masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, yaitu adalah pendidikan, kesehatan itu masih tetap ya. Kemudian ada penelitian dan pertanian. Nah, kemudian poin 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Hanya saja ada pembahasan RUU ASN di tingkat panja RUU. Ya, pemerintah menolak usulan DPR agar agar tenaga honorer dan sebutan lainnya dianggap menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun teman-teman ya. Nah, ini ditolak teman-teman ya. Jadi pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer itu langsung diangkat menjadi PNS. Nah, pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini alternatif dari pemerintah juga teman-teman ya untuk P3K paruh waktu ini. Nah, kemudian catatan penting BKN saat rakor persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta 3 Agustus 2023, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan catatan penting dalam pengadaan CPNS dan P3K. Nah, catatan penting pengadaan P3K dalam Undang-Undang ASN, demikian petik kalimat Haryomo dalam infografis yang ditampilkan dalam rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2023, dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Nah, pada catatan penting yang disampaikan PLT Kepala BKN itu dicantumkan ketentuan pasal 96 ayat 2 bahwa pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Nah, dengan demikian, jika kabar dari Muhammad Rifki Zanmi ya, Karsayuda itu benar, maka terketentuan pasal 96 ayat 2 di Undang ASN itu direvisi atau ada pasal tambahan yang mengatur perlakuan khusus terhadap honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Kita tunggu saja apakah benar Undang-Undang ASN hasil revisi nantinya memuat pasal honorer bekerja di atas 10 tahun diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya. Nah, memang nantinya akan ada rapat lagi ya tentang RUU ASN ya, biar nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana nasib honorer. Kemudian nantinya apakah bisa ya yang lebih dari 10 tahun itu langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Oke,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.